Semua. Oke, dalam video kali ini saya mau membahas tentang tipe security pada WiFi ya. Ini yang pasti sering banyak dipakai nih untuk di kantor-kantor atau di rumah-rumah untuk akses ke WiFi-nya. Oke, nah ini saya ada. Oke, nah di sini saya sedikit menjelaskan dulu ya, ada beberapa tipe enkripsi WiFi yang paling banyak dipakai sekarang ya, atau jenis keamanan WiFi gitu. Nah, di sini ada yang pertama open, itu sama sekali nggak pakai security, jadi kita tinggal connect ke internet, ke WiFi, dia langsung connect ke internet atau ke jaringan. Oke, yang kedua di sini ada WP atau WPA2 PSK atau preset key. Nah, ini yang kedua ini pasti paling banyak digunakan di rumah-rumah ataupun di kantor-kantor kecil. Nah, sistemnya di sini kita menyediakan satu password yang kita setting sebelumnya, dan semua orang diharuskan untuk melakukan atau memasukkan password yang sama ke SSID yang udah kita tentukan. Jadi setiap orang yang mempunyai password yang udah kita tentukan atau yang kita kasih ke orang itu, semua orang itu pasti akan connect ke WiFi, lalu connect ke jaringan dan juga internet. Oke, yang terakhir itu yang paling aman ya. Di sini ada WPA2 Enterprise. Nah, di sini ada perbedaan dengan WPA2 PSK. Jadi kalau WPA2 Enterprise ini kenapa saya bilang paling aman, karena di sini kita mengharuskan menyiapkan satu server database user yang kita sebut atau yang sering kita sebut dengan Radius ya. Jadi di situ ada database nama orang dan database password masing-masing orang. Jadi setiap orang memiliki password yang berbeda. Nah, ini yang saya bilang lebih secure dari WPA2 atau lebih aman dari WPA2 PSK gitu. Nah, ini perbedaannya. Kalau open dia nggak pakai password sama sekali, sangat tidak ada keamanannya sama sekali. Oke. Lalu yang WPA2 PSK di sini aman, cukup aman ya. Kita ada password yang kita siapkan, lalu setiap orang yang punya password itu bisa koneksi ke WiFi atau ke internet. Sedangkan WPA2 Enterprise biasanya dipakai di kantor-kantor besar atau di bank atau ya sejenisnya lah. Karena keamanan ini sangat tinggi ya. Ada database user masing-masing gitu. Cuman di sini mungkin tidak cocok untuk digunakan di rumah, dan juga mungkin di kantor-kantor kecil. Untuk WPA2 Enterprise ini sangat membutuhkan effort yang lumayan besar. Oke, nah di sini yang paling banyak dipakai sekarang kita bahas yang WPA2 PSK ini ya. Oke, nah di sini kenapa paling banyak digunakan? Karena kita bisa dibilang WPA2 ini aman karena mereka sudah menggunakan password yang disetting sebelumnya. Oke, tanpa password orang itu nggak bisa connect. Oke, juga mudah digunakan. Oke, satu password jadi satu SSID. Jadi admin tinggal kasih semua password itu ke semua orang, lalu ngasih tahu SSID-nya mana, lalu semua orang itu bisa connect ya. Ini sangat mudah digunakan. Oke, lalu gratis dan praktis. Oke, sorry, ini praktis, sedikit typo ya, praktis. Jadi tinggal di setting aja, jadi nggak perlu ada server yang kita siapkan untuk menggunakan WPA2 ini gitu. Cukup buka browsernya atau akses pointnya, tinggal kita siapkan passwordnya. Biasanya minimal 8 karakter ya passwordnya. Oke, ya. Mungkin Anda setuju ya, karena ini paling banyak digunakan. Oke, nah tapi di sini ada beberapa kekurangan nih. Mungkin Anda juga kalian juga sudah menyadari kekurangan WPA2 PSK ini gitu. Yang pertama, kekurangannya adalah karena satu password digunakan untuk semua orang dalam satu SSID. Otomatis setiap orang yang sharing password ke orang lain gitu, maka orang lain itu akan dapat mudah terhubung ke WiFi kita. Oke, tampaknya ya kalau misalkan banyak orang yang di luar pegawai kita atau di luar keluarga kita yang connect ke WiFi, nanti terlalu banyak yang connect ke WiFi itu, otomatis WiFi itu akan lambat. Oke, karena terlalu banyak yang connect, WiFi lambat, otomatis perangkat pun kadang suka ngehang dan harus di restart. Nah, biasanya setelah restart ini WiFi bisa connect kembali gitu, karena dia mungkin ada database atau memori yang dihapus setelah di restart gitu. Jadi orang disconnect dulu, connect lagi gitu. Jadi orang bisa connect lagi. Oke. Nah, biasanya yang dikerjakan oleh IT ini
atau orang yang setting wifi-nya lah atau adminnya gitu. Biasanya mereka rutin melakukan filter MAC address atau mengganti SSID. Nah, dampaknya ke IT itu dia sangat sibuk untuk melakukan pemantauan atau melakukan filtering MAC address dan juga mengganti SSID. Dampaknya kalau mengganti SSID gitu, nanti semua orang harus diminta login kembali atau connect kembali ke SSID masing-masing itu gitu. Ini sangat merepotkan lah, di sisi user direpotkan dan sisi IT pun sangat sibuk, dan juga ini tidak mudah untuk dioperasionalkan, sangat merepotkan gitu. Oke, nah di sini ada alternatif yang mudah dan aman dan gratis juga gitu. Saya bilang bisa bilang lebih aman karena tidak ada lagi sharing password seperti WPA2 PSK ya, lalu mudah digunakan karena tidak ada lagi harus dari sisi IT mengganti rutin SSID atau password. Misalkan ada orang yang resign atau ada orang yang udah bocor nih passwordnya, udah ketahuan semua orang gitu, nah, harus diganti passwordnya lagi dan SSID. Nah, untuk di sini ada alternatifnya, lalu gratis juga dan praktis, sama tidak perlu ada server radius seperti WPA2 Enterprise gitu. Jadi walaupun kita nggak punya IT atau kita nggak punya pemahaman Wi-Fi security yang baik gitu, ini kita masih bisa menggunakannya gitu. Nah, di Ruji ini kita ada Wi-Fi encryption atau Wi-Fi security juga yang disebut dengan PPSK atau Private Preset Key. Oke, ini mirip dengan WPA2 PSK. Bedanya hanya di passwordnya. Kita bisa mendapatkan satu password untuk satu orang seperti WPA2 Enterprise. Oke, tapi settingnya sama dengan WPA2 PSK, sangat praktis dan sangat mudah digunakan. Oke, kita mulai aja ya untuk lakukan setupnya. Kita coba login. Biasa kita login ke accountnya, ke Ruji Cloud. Oke, nah di sini kita pilih networknya, misalkan kita pakai yang ada access point-nya. Coba saya lihat. Oke, di sini di grup tes SSID. Di sini ya, kita coba buat satu SSID, tes SSID. Nah, misalkan kita buat dua SSID, yang satu tes ini saya ganti misalkan SSID WPA2 SK. Nah, di sini juga kita support. Nah, seperti ini ya. Di 1234568. Coba lalu kita buat satu lagi SSID yang SSID PPSK. Nah, gini. Tinggal setting PPSK, oke. Nah, jadi dua SSID yang WPA2 sama PPSK save. Nah, untuk WPA2 tadi saya bilang satu password untuk semua. Nah, nih maksudnya di sini gitu, satu password 1-8 semua orang yang punya password ini bisa connect ke SSID WPA2 ini. Sedangkan PPSK kita buat passwordnya dulu ya. Nah, PPSK di sini di bagian kiri bawah, bagian konfigurasi autentikasi PPSK. Di sini kita tinggal buat accountnya. Nah, bisa account satu persatu, misalkan admin wifi atau admin HP atau staff 1 HP dan seterusnya, staff 2 HP. Nah, nanti ini contoh 3 contoh ya. Nah, nanti setelah ini oke, nanti passwordnya otomatis random di generate seperti ini gitu. Nah, sini ada MAC address masih kosong karena belum ada yang connect. Bisa kita buat manual masukkan MAC address ataupun kita bisa didiamkan aja setelah orang itu connect. Oke, nanti dia MAC addressnya otomatis kunci di sini gitu. Artinya setelah terkunci, Wi-Fi key ini nggak akan bisa dipakai orang lain gitu, walaupun di sharing passwordnya. Oke, nah kalau misalkan kita punya 100 account, kita bisa di sini download template. Kita tinggal buat template-nya, masukin nama usernya. Nah, sini kita buat misalkan pegawai 1, kita buat sampai pegawai 100 misalkan. Jadi di sini bisa sampai 1500 ya maksimal. Kita pakai key-nya ini cukup lah untuk sekolahan biasanya. Kita save. Oke,
saya ganti ya, karena ini read only demo PPSK. Nah, di sini kita import lagi filenya. Nah, ini ya filenya. Nah, di sini kan kita bisa secara cepat melakukan import 100 user sekaligus. Nah, kayak gini. Itu kan, ini udah banyak sekali. Nanti cara pakainya gimana? Kita lihat SSID-nya udah muncul atau belum. Nah, di sini udah muncul. Nah, ada ya SSID. Nah, kalau WPA 2 saya masukin password 1 sampai 8. Nah, gini doang. Nanti semua orang yang connect 1 sampai 8 itu bakalan connect ke WiFi. Nah, ini connect. Nah, sedangkan untuk PPSK kita harus tahu dulu passwordnya. Nah, contohnya saya admin, jadi saya pakai yang admin misalkan. Nah, di sini. Coba yang admin mana? Nah, ini admin ini ya. Saya masukin passwordnya. Nah, saya masukin PPSK passwordnya yang tadi. Next. Oke, nah di sini connect ya PPSK. Nah, setelah connect, kalau kita refresh di sini, oke, nah ini MAC address saya. MAC address saya langsung otomatis kekunci. Gitu. Saya coba di tes di handphone saya ya. Saya misalkan pakai yang pegawai 30. Saya connect. Sebentar, saya pakai ini. Saya coba sharing screen. Visor. Oke, saya coba login dulu aplikasinya. Find device. Oke, nah di sini passwordnya adalah 23. Oke ya. Nah, di sini saya coba masukkan SSID PPSK. Passwordnya 23 2H. 23J 23J2 HDIV. Oke, connect. Nah, di sini langsung connected ya. Connect, share password. Lalu saya refresh. Oke, ini ada saya. Sangat mudah dipakai. Nah, kalau misalkan contohnya saya resign nih. Tuh, saya resign. Saya coba sharing screen ya. Nah, saya resign. Saya hapus password saya. Oke, takutnya saya masuk ke WiFi lagi gitu ya. Saya tinggal klik di sini, nanti SSID-nya putus. Oke, saya coba autentikasi lagi di handphone. Ya, ceritanya saya balik lagi kantor itu, saya coba connect. Di sini saya nggak bisa connect. Nah, nggak bisa connect kan. Nah, sedangkan WPA 2, karena saya tahu passwordnya, masukin aja 1 sampai 8 gitu. Selama admin itu belum mengganti password, ini masih bisa connect. Oke, nah gini. Kenapa saya bilang WPA 2 ini kurang disarankan, karena ada alternatif lain ya. Bisa pakai PPSK. Ini lebih aman, karena kalau orang itu udah resign mau balik lagi connect ke WiFi itu udah nggak bisa. Ya. Walaupun tadi saya connect, di sini autentikasinya nggak bisa, ditolak kayak gini ya. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Terima kasih.